Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Resi 90 kepada BFM Radio Keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi, untuk kesempatan siang kali ini kita bisa ketemu lagi ya di acara Tartil Al-Quran. Dan untuk hari ini kita didukung oleh Min 15 Magetan sahabat Rasi. Ditemani sama Karin sampai nanti tuntasnya jam 2 siang. Baik, di samping Karin sudah hadir pembimbing dan juga bapak sekolah dari Min 15 Magetan ya. Langsung saja kita kenalan dulu. Sebelumnya tahun lalu sudah kenalan mungkin ya. Tapi kita kenalan lagi ya Pak Imam ya. Iya Mbak. Karena kemarin kan sama Mbak Rara. Iya, sekarang udah ganti. Udah ganti. Sama Karin ya. Baik Pak Imam, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Karin, pada hari ini sehat-sehat semuanya. Insya Allah juga rombongan ini yang saya bawa dalam keadaan sehat ini. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi. Hari ini di balik layar ini rombongan yang dibawa Pak Imam itu banyak sekali ya. Oke, Pak Imam. Ya Mbak. Ini siapa aja sih yang dibawa untuk hari ini? Mungkin bisa diperkenalkan Pak. Iya. Beserta adik-adiknya, guru-gurunya. Iya Mbak. Baik, sahabat Rasi FM dimanapun berada. Kami dari keluarga besar Min 15 Magetan pada kesempatan siang hari ini membawa banyak rombongan ini, lumayan ini yang kami bawa. Di samping saya langsung dengan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ramlan SPDI. Kemudian kami juga membawa rombongan adik-adik kelas 6 ini yang insya Allah tahun ini juga merupakan kelas akhir dan mau lulus. Dan ini sengaja kami bawa agar mempunyai kenang-kenangan tersendiri bagi Min 15 Magetan. Di situ ada Mas Holif, kemudian ada Mbak Syifa, ada Mbak Bilkis, ada Mbak Rafiza, dan yang terakhir ada Mas Ahnaf. Jadi kami membawa 5 siswa-siswi dari kelas 6 Min 15 Magetan. Kemudian juga ada dari Bapak Ibu guru. Di situ ada Pak Andi, kemudian ada Bu Yati, guru kelas 2 ini. Kemudian ada Bu Afif, guru kelas 1, ada Bu Purwantini, guru kelas 5, dan ada Bu Tumina, guru kelas 1 juga. Dan juga didampingi oleh Ustadz Umi yang dari kemarin juga mendampingi siswa-siswi untuk belajar Al-Quran dari beberapa tahun yang dari tahun lalu itu sudah ada program Umi di Madrasah Min 15 Magetan. Salah satunya yang kami bawa pada kesempatan siang hari ini ada Ustadz Juli. Selamat siang Ustadz Juli. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Karin, rombongan dari Min 15 Magetan. Baik, terima kasih Pak Imam. Baik, langsung saja karena ini baru-baru semua ya Pak Imam ya. Iya Mbak. Karin juga baru ini ya. Baik, ini kita kenalan dulu sama Bapak Kepala Sekolah yang baru di Min 15 Magetan ya. Monggo bisa dipakai mic-nya Bapak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Mbak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karin. Gimana kabarnya untuk hari ini Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin, diberi Allah sehat selalu. Iya, Bapak, ini baru pertama kali ke Radio Rasi FM ya Bapak? Iya Mbak Karin. Gimana kesannya Bapak? Alhamdulillah kesannya Rasi FM luar biasa dan selalu jaya untuk semuanya. Amin, amin, amin. Pak, ini kan Bapak kepala sekolah yang baru. Iya Mbak. Ini pastinya kan punya visi misi yang berbeda dong dari yang kepala sekolah yang lama. Nah, ini kalau Karin boleh tahu apa sih visi misi Bapak di Min 15 Magetan itu Pak? Visi misi kami dari Min 15 Magetan yaitu visi itu mewujudkan siswa yang cerdas, intelek, menguasai ilmu pengetahuan dan iman takwa, serta madrasah yang berwawasan lingkungan dan berakhlakul karimah.
Iya, Masya Allah, luar biasa sekali sahabat rahasia. Aduh, kalau ngomong sama Bapak Ramlan, Karin juga ikut kalem gitu ya Pak ya. Asli Jawa Tengah ya tadi Karin. Alhamdulillah, kelahiran Kota Susu Boyolali, Jawa Tengah. Kota Susu Boyolali. Iya. Kan yang terkenal kan Kota gitu. Susu pasti Boyolali. Iya. Baik, terima kasih Pak Ramlan ya sudah ikut mendampingi putra-putrinya untuk bisa tampil di Radio Rahasia FM untuk kesempatan siang terima kali kasih, ini. amin. Semoga semuanya sukses dan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Rasi FM selalu jaya dimanapun berada. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ramlan. Terima kasih kembali Mbak Karin. Iya, sama-sama. Semoga bisa awet ya Iya, Pak ya di terima 15 kasih, Magetan. iya. Ini Pak Imam, Bapak Ramlan ini kalau di sekolah gimana ini Pak? Apakah galak gitu? Waduh, pertanyaannya kok ekstrim banget ini Mbak ya. Ya, Tapi alhamdulillah kayaknya enggak deh, ya. Pak. Ya dengan bisa dilihat Pak ya Mbak ya. Dari awal perkenalan tadi dengan budaya ada Jawa Tengahannya beliau. Ya, jadi sudah bisa kita pahami sendiri bagaimana beliau kesehariannya seperti apa kepada kami, kepada siswa-siswi Min 15 Magetan. Insyaallah Mbak Karin juga sudah paham sendiri bagaimana adat ke Jawa Tengahannya. Adem gitu loh kalau ngobrol sama Pak Ramlan ini ya. Baik, terima kasih. Langsung saja kali gitu sahabat Rasi, karena ini ada durasinya juga ya. Langsung saja kita ke peserta yang pertama untuk hari ini ya. Untuk hari ini teman-teman dari Min 15 Magetan akan membawakan surat Al-Luqman ya. Oh, surat Luqman sahabat Rasi ya. Baik, ini untuk peserta yang pertama ada Dek Khalif Nurwansyah. Betul. Pakai mic-nya. Iya. Panggilannya siapa? Khalif. Khalif. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Baik, akan mengaji surat Luqman. Ayat berapa sampai berapa? Ayat 1 sampai 10. Oke, baik, langsung sudah siap belum? Sudah. Sudah, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Wa fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa Sobat Rasi. Dek Khalif ya, Khalif. Pakai mic-nya. Dek Khalif ini yang ngajarin ngaji kalau di sekolahan ustaznya siapa atau ustazahnya? Ustazah Sumiati. Beliaunya hadir? Boten. Disapa dong Ustazah Sumiati. Halo. Disapa lewat ini di sini di kamera. Ustazah Sumiati, halo. Assalamualaikum Ustazah Sumiati. Iya, Masya Allah. Nanti kan pasti Ustazah Sumiati nonton ya habis ini, atau mungkin nonton di rumah ya. Dan gak lupa Sobat Rasi, acara Tartil Al-Quran ini bisa ditonton langsung ya. Untuk kesempatan siang kali ini di website kita di www.rasifm.co.id, atau juga bisa lewat aplikasi Express Radio, dan juga kita live di fanspage-nya Rasi. Ini nonton semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Langsung kami share linknya. Mungkin di rumah pada nobar ya, nonton bareng. Ini Dek Khalif kelas 6. Abis ini kira-kira mau nerusin kemana? Mondok. Masya Allah, luar biasa. Keinginan sendiri apa? Pengen sendiri atau dari orang tua mungkin yang Pengen sendiri. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi ustadz. Ayat 1 sampai ayat 10 dari surat Luqman ya. Jadi ini merupakan salah satu surat yang di dalam Al-Quran yang di dalamnya nanti salah satunya menceritakan kisah seorang Luqman Al-Hakim. Itu seorang manusia biasa tapi luar biasa, manusia yang luar biasa, bukan nabi tapi beliau orang yang luar biasa sampai diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran. Nah, isi kandungannya di ayat 1 sampai 10 ini, yang pertama kita bisa perhatikan, kita cermati demi ayat, satu ayat demi ayat, bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Al-Quran, kitab suci umat Islam ini merupakan petunjuk bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang yang muhsinin. Apa sih itu muhsinin? Orang muhsinin itu adalah orang yang mencapai puncak kebaikan. Jadi puncak kebaikan itu merupakan puncak tertinggi seseorang dalam mencapai derajat seorang hamba, yaitu hamba yang muhsinin. Kalau dalam ajaran agama kita itu kita kenal dengan namanya ada akidah, ada syariat, ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Nah, kaitannya dengan orang muhsinin ini kaitannya dengan orang yang sudah berakhlak. Jadi setelah kita beriman, tentunya kita menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika syariat sudah kita lakukan, maka kita akan mencapai kepada pembenahan akhlak kita. Lah, itulah derajat yang paling tinggi, sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi derajat muhsinin inilah yang merupakan derajat tertinggi seorang manusia. Apa sih muhsinin itu? Ya, yang pertama dijelaskan di dalam ayat berikutnya, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Bahwasanya orang yang muhsinin ini adalah
orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi pemirsa ataupun pendengar Rasi FM dimanapun berada, kita muhasabah diri kita sendiri pada bulan Ramadan ini, bahwasanya jangan sampai tertinggal sholatnya, karena sholat itu sumber dari segala perbuatan amal perbuatan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang muhsinin itu orang yang seperti apa? Yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Ini mumpung momen Ramadan, tentunya kita tidak luput dengan namanya rukun Islam, salah satunya yaitu menunaikan zakat. Lah kemudian berikutnya orang muhsinin ini merupakan orang yang percaya, orang yang yakin. Nah, namanya yakin itu sudah tidak ada keraguan lagi. Yakin dengan datangnya hari akhir, yakin dengan adanya akhirat, alam akhirat. Nah, inilah jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai petunjuk, sebagai obat, kalau dalam bahasa Arabnya syifa. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya juga membawa siswi saya yang namanya juga Syifa. Nah, syifa itu artinya obat. Jadi Quran itu sebagai obat penawar juga. Jadi kalau kita sakit apapun sebenarnya, jasmani ataupun rohani, yakinlah Quran itu adalah obat pertama bagi kita. Nah, selanjutnya masalah obat-obat yang lain itu sebagai pendukung kesehatan kita. Nah, kemudian Quran juga diturunkan kepada umat manusia sebagai rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Nah, agar kita itu berjalan di muka bumi, hidup di bumi ini, hidup di dunia ini, itu ada pegangan. Jadi tidak sampai keluar relnya. Itu yang di kandungan ayat 1 sampai 10. Berikutnya, kandungan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya juga menjelaskan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi orang yang muhsinin, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebalikannya. Para pendengar Rasi FM dimanapun berada, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang yang celaka nanti di hari akhir itu seperti apa. Yaitu dijelaskan di situ adalah orang yang menggunakan perkataannya ataupun omongannya, omongannya itu berbicara yang tidak ada gunanya, yang mengajak kepada jalan kesesatan. Jadi jalan yang bukan Allah ridhoi, yang bukan Allah ridhoi. Jadi perkataan-perkataan yang tidak berguna, itulah kondisi-kondisi orang yang celaka itu seperti itu. Nanti pada hari akhir ulaika lahum adzabum muhin. Tentunya mereka akan mendapatkan azab, siksaan ya. Seperti itu paling tidak Mbak Karin, isi kandungan dari ayat 1 sampai 10 yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu gunanya sebagai petunjuk. Yang kedua, Allah menjelaskan bagaimana sifat orang yang muhsinin itu seperti apa, dan yang terakhir yaitu bagaimana Allah juga menggambarkan kondisi sebaliknya, orang-orang yang celaka nantinya. Demikian Mbak Karin yang bisa saya sampaikan untuk ayat 1 sampai 10. Baik, terima kasih Pak Imam. Ya, itu tadi surat Luqman ayat 1 sampai 10 isi kandungannya ya. Semoga kita semua bisa menjadi umat yang punya sifat muhsinin ya Pak Amin, Imam. amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Habis ini kita ke peserta yang kedua ya. Ada nanti yang habis ini tampil ada Eka Rizkia Lailatus Syifa ya. Tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran didukung oleh Min 15 Magetan ya. Baik, langsung saja kita ke peserta yang kedua. Untuk kesempatan siang kali ini ada Eka Rizkia Lailatus Syifa. Bisa dipakai mic-nya? Panggilannya Dek Syifa. Tadi Syifa tadi artinya apa Pak Imam? Syifa itu obat penawar. Waduh, obat penawar rindu. Iya Dek Syifa, ini rumahnya mana? Karangrejo. Oh, Karangrejo. Baik, akan mengaji surat Luqman ayat berapa sampai berapa? 11 sampai 17. Iya, sudah siap? Insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sahabat rahasia. Dek Syifa sudah membaca surat Luqman ayat 11 sampai 17 sahabat rahasia. Dek Syifa, seneng gak bisa tampil di Radio Rahasia FM? Seneng. Sebelumnya di rumah punya radio gak? Enggak punya. Tapi punya HP kan? Punya. Nah, nanti bisa dilihat ya. Sekarang enggak cuma dengerin aja, jadi bisa dilihat di HP-nya masing-masing ya. Siap? Siap. Iya siap. Kalau ustazah di sekolahan yang ustazah favoritnya Syifa siapa? Ustazah Laila. Beliaunya hadir? Mboten. Disapa dulu ustazah Lailanya. Assalamualaikum Ustazah Laila. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Dek Syifa. Bisa kembali ke tempat ya. Baik Pak Imam. Iya Mbak Karin. Dek Syifa sudah membacakan surat Luqman ayat 11 sampai 17. Ya. Nah, maknanya apa ini Pak Imam? Ya. Alhamdulillah bacaan yang dilantunkan oleh Mbak Syifa tadi menggugah hati saya sendiri secara pribadi, dan ini menjadi koreksi bagi kita semua para pendengar setia Rahasia FM dimanapun berada. Kalau kita cermati dari ayat yang sudah dibacakan oleh Mbak Syifa tadi, ayat 11 sampai ayat 17, di sini banyak terkandung pelajaran bagaimana seorang yang luar biasa yang bernama Luqman Al-Hakim, konsep pendidikan terhadap anak inilah yang sampai sekarang masih bisa kita praktekkan, masih bisa kita lanjutkan terhadap anak-anak kita nantinya. Yang pertama di ayatnya berbunyi walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepada Luqman Al-Hakim ya. Di mana di situ dijelaskan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur terhadap dirinya sendiri.
Begitu pula sebaliknya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, barang siapa kufur terhadap nikmat Allah maka fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Di situ di ayat selanjutnya Luqmanul Hakim memulai bagaimana konsep pendidikan anak yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi pondasi pertama yang harus kita kenalkan kepada anak kita sejak di kandungan sampai lahir pertama kali yaitu la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran di dalam agama kita yang kita kenal dengan namanya iman, atau kata lainnya akidah. Jadi penanaman akidah kepada anak kita nantinya, kita ketika sudah mengandung pun, dan mulai mengandung itu sudah harus mulai ditata, yaitu tentang pendidikan akidah, tentang pendidikan iman kepada anak kita. La tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, karena sesungguhnya yang namanya syirik itu, dosa syirik ini merupakan dosa yang paling agung, yang paling besar, karena sudah menyekutukan Allah. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan pula wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Di sana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita sebagai manusia, kita hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Lah, kenapa kok ibu selalu disebut-sebut sebagai orang pertama yang harus kita hormati? Ternyata ibu itu mempunyai keistimewaan dibandingkan ayah kita, ya. Bukan ini bermaksud bahwasanya ayah tidak dihormati, tapi jasa ibu itu lebih besar, karena di sana dijelaskan wa fisalhu fi amaini. Jadi orang tua kita yang ibu itu sendiri hamil kemudian melahirkan kita sampai menyapih itu membutuhkan waktu 2 tahun. Begitu beratnya, dan tugas ini tidak bisa diwakilkan oleh seorang ayah. Sampai ada suatu hadis yang pada intinya, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seorang sahabat itu sowan kepada Nabi, wahai Nabi, saya ingin bertanya kepada engkau, kepada siapakah pertama kali saya harus berbakti? Apa jawab Nabi? Ibumu. Kemudian datang lagi pada suatu saat sahabat tersebut, terus kepada siapa kalau sudah kepada ibu? Ibumu. Sampai kemudian datang ketiga kalinya, kepada siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Kemudian datang yang keempat kali pertanyaan sahabat tersebut, terus kepada siapa lagi wahai Nabi? Kepada bapakmu, kepada ayahmu. Jadi begitu pentingnya menghormati ibu, terutama ibu, itu dikarenakan tugas seorang ibu ini banyak yang tidak bisa ditanggung oleh ayah. Kalau ayah itu bertanggung jawab kepada nafkah kita, kepada menafkahi anaknya. Kalau ibu itu mulai dari hamilnya, kemudian lahirnya, menyusui sampai menyapihnya, itu memerlukan waktu yang lama. Itulah mengapa dalam Al-Quran juga disebutkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Kemudian dalam hadis juga Nabi begitu menyebut pentingnya menghormati orang tua, terutama kepada ibu, kemudian baru kepada ayah kita. Iya, baik Pak Imam. Iya. Iya. Ini Bagaimana, maaf Pak? ya, Iya. dipotong ya Pak Imam ya, karena Iya. durasi. Iya. Nah, intinya kita harus lebih menghormati ibu, lebih banyak Iya. ibu ya Pak Imam. Bukan mengesampingkan ayah, tapi paling tidak ini penghormatan kepada ibu, karena saking iya. jasanya yang luar biasa. Iya, Seperti dua-duanya itu. penting. Dua-duanya penting. Ya, Ya. beruntunglah Karin juga sebagai ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi buat ini para ustazah juga yang ada di sini ya, derajat kita lebih besar loh daripada bapak ya Ibu. Iya, terima kasih Pak Imam untuk penjelasannya ya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, nanti kita habis ini ke peserta yang ketiga ya. Ada Dek Dihya Abiyu Ahnaf Hibatullah. Betul ya, tapi tunggu sebentar habis ini ya. Kita break dulu sebentar sahabat Rasi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Anda
masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Frekuensi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, masih di acara Tartil Al-Quran ya. Masih semangat puasanya Pak ya? Alhamdulillah, selalu tetap semangat ini. Iya Pak Imam ya, dan tentunya adik-adik yang sini juga semangat Sahabat Rasi ya untuk ikut acara Tartil Al-Quran. Baik, peserta yang ketiga. Ini tadi panggilannya karena sudah tanya ada Dek Ahnaf. Bisa dipakai mic-nya? Benar. Iya, Dek Ahnaf, aduh. Ini kelas 6 ya? Ya, Habis ini mau narusin kemana? mondok. Ke pondok juga. Masya Allah, luar biasa Pak Imam ya, anak didiknya. Baik, Dek Ahnaf ini mau ngaji surat Luqman ayat berapa sampai ke berapa? 18 sampai 22. 18 sampai 22. Sudah siap? Insyaallah siap. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Sahabat Rasi ya. Dek Ahnaf sudah mengaji surat Luqman ayat 18 sampai 22. Ini luar biasa banget. Yang ngajarin ngaji siapa? Ustazah Sumiati. Oh, Ustazah Sumiati. Yang tadi udah disapa sama Dek Syifa tadi ya. Dek Khalif. Dek Khonif ya, lupa. Khalif. Iya, Khalif ya. Sama berarti ya? Iya. Iya, sama. Tadi datang ke sini pamit sama orang tua enggak? Belum. Belum. Loh, belum Pak. Lah terus pamitnya kemana? Sudah. Oh, sudah. Sudah atau belum? Sudah. Pamitnya kemana? Pondok Ramadan. Udah, nanti kalau sampai rumah bilang ya, tadi Ahnaf sudah tampil di Radio Rasi, bisa dilihat di YouTube gitu ya. Ya. Iya. Kalau di rumah nonton YouTube nggak? Kadang-kadang. Oke, terima kasih Dek Ahnaf ya. Baik Pak Imam, ini tadi Dek Ahnaf sudah ngaji surat Luqman ayat 18 sampai 22. Iya, iya Mbak. Makna isi kandungannya apa ini Pak Imam? Ya, terima kasih Mbak Karin, sahabat pendengar dan pemirsa Rasi FM dimanapun berada. Lanjutan dari kandungan surat Luqman yang telah dibacakan oleh Mas Ahnaf tadi sebenarnya masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya terkait dengan konsep pendidikan terhadap anak yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Saya
jelaskan dari kandungan ayat sebelumnya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Di sana Luqmanul Hakim juga memberikan konsep pendidikan anak. Kalau tadi kita berbicara konsep pendidikan anak kaitannya dengan akidah atau keyakinan atau keimanan, maka di ayat selanjutnya Luqmanul Hakim juga memberikan konsep pendidikan terhadap anak dalam bidang syariatnya. Jadi ketika anak sudah ditanamkan akidahnya, keimanannya, maka kemudian tugas kita sebagai orang tua yaitu menanamkan bagaimana seorang anak itu bisa mempraktekkan dalam kesehariannya yang berupa syariat atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di situ dijelaskan aqimis shalah, lakukan salat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian pula Luqmanul Hakim juga menjelaskan wasbir 'ala ma asobak, yaitu bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi pembelajaran kepada anak kita untuk bersabar terhadap apa yang dihadapi dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kemudian di ayat berikutnya wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketika Luqmanul Hakim telah menjelaskan syariat ataupun aturan-aturan yang harus dilakukan oleh seorang manusia, oleh seorang anak, ada yang pertama tadi iman, kemudian ada Islam yang berupa melakukan sholat, kemudian di situ yang pendidikan, konsep pendidikan berikutnya adalah wala tusair khaddaka linnasi, yaitu tentang masalah akhlak. Jadi kalau dalam istilah lainnya adalah ihsannya, akhlaknya. Ketika iman kemudian Islamnya sudah bagus, maka melangkah pada selanjutnya yaitu tahapan ihsan, yaitu akhlaknya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula akhlak kepada sesama makhluk. Di sana dijelaskan wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan wajah kita kepada orang lain dengan sombong, dengan adanya rasa sombong, kemudian jangan berjalan secara angkuh di muka bumi ini. Begitu Mbak Karin penjelasan dari ayat yang barusan dibahas, yang barusan dibacakan oleh Mas Ahnaf. Iya, terima kasih Pak Imam ya. Jadi harus baik kepada Allah juga sesama manusia ya. Hablum minallah hablum minannas. Iya, betul sekali. Iya. Aduh, Karin jadi ustazah ini. Ya, baik sahabat Rasih, itu tadi penjelasan isi kandungan dari surat Luqman ayat 18 sampai 22 ya. Dan untuk habis ini yang akan tampil peserta keempat ada Dek Rafiza Zahrana Sasabita ya. Ini adiknya sudah persiapan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasih, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Kita ke peserta yang keempat. Ini tadi untuk peserta yang keempat ada dari, lupa. Ada siapa Pak Imam? Tolong diperkenalkan. Nah, ini Mbak Rafiza, rumahnya juga lumayan jauh, Ngawi ya, Loh, Mbak ya. Ngawi? Iya, Kendal, ikut Ngawi. Oh ya, Rafiza. Iya, Dek Rafiza. Rumahnya dipakai mic-nya. Rumahnya Kendal Ngawi. Iya. Sekolahnya di Min 15 Magetan. Iya. Ini kalau sekolah naik apa? Motor. Naik motor? Iya. Loh, berkendara sendiri? Enggak. Oh, enggak. Lah gimana? Diantar jemput. Oh, diantar jemput. Kiranya naik motor sendiri Pak Imam ya, kan bahaya. Iya. Belum boleh ya Pak Belum Imam ya, boleh. belum boleh. Diantar sama orang tua. Kakak. Oh, kakak. Kakaknya cowok apa cewek? Cowok. Disapa dong kakaknya yang di rumah. Terima kasih sudah mengantar. Siapa tadi Pak Imam? Rafiza. Ayo disapa kakaknya. Gimana? Gimana Pak Imam nyapanya? Kakaknya namanya siapa? Haikal. Oh, Mas Haikal. Iya. Mas Haikal, terima kasih sudah mengantar Razita ke Rafiza. Oh, Razita. Rafiza ke sekolah setiap hari gitu. Gitu, itu. Kak Haikal. Mas Haikal. Manggilnya Mas apa Kak? Kakak. Oh, Kakak. Ya, Kak Haikal, yuk. Kak Haikal, makasih udah Nganter. nganter.
Rafiza? Antar Rafiza ke sekolah. Nah, gitu nanti kasih tahu kakak Haikal ya di rumah. Kak, tadi saya itu tampil di Radio Rasi, bisa dilihat di YouTube gitu ya. Oke, sudah siap? Mau mengaji surat Luqman ayat berapa sampai berapa? 23 sampai 29. Iya, silahkan. Mic-nya agak deket. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila 'adzabin ghalidz. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Tadi ayat berapa sampai berapa? 23 sampai 29. 23 sampai 29. Ini tadi kan rumahnya Kendal, Ngawi. Iya. Kenapa pengen sekolah di Min 15 Magetan? Kan jauh itu. Dekat rumahnya Mbah. Oh, deket rumahnya Mbah ternyata, Pak. Berarti pulangnya ke rumahnya Mbah apa pulang ke Kendal. Oh, pulang ke Kendal ya. Capek enggak? Enggak, seneng ya. Kayaknya anaknya ceria ya, Pak Imam ya. Iya, ini tiap hari yang guyu Wah. yang sing penting gak guyu-guyu dhewe. Iya. Tentunya Iya. periang, Oh, anaknya periang. Ya. Iya. Mungkin pengen nggak jadi penyiar radio? Loh, kok ketawa? Pengen nggak? Oh, nggak pengen Mas Agus. Ya, pengennya jadi apa? Dokter. Oh, pengen jadi dokter. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi, cita-citanya Rafiza. Dari tadi keliru ya. Namanya panjang sahabat Rasi ya. Ini nama lengkapnya Rafiza Zahranasa Sabita, pakai Sasaza. Ini Sabita enaknya gitu harusnya ya. Kalau enak Sabita gitu ya. Ini tahu nggak arti namanya itu apa? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Nanti tanya sama orang tuanya di rumah ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik Pak Imam. Iya, Mbak Karin. Tadi surat Luqman ayat 22 apa 24 tadi Pak? 23 sampai 29. Iya. 23 sampai Iya. 29. Iya, Mbak. Ini makna kandungannya apa Pak Imam? Oh iya, ya terima kasih Mbak Karin dan sahabat pendengar Rasi FM dimanapun berada. Tadi setelah dibacakan ayat 23 sampai 29, sebenarnya ayat ini masih ada kaitan dengan ayat 22 sebelumnya, di mana pada intinya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan bagaimana kondisi orang yang berpasrah diri kepada Allah maupun kondisi orang kafir maupun kondisi orang musyrik. Nah, ini. Jadi di situ ada beberapa penjelasan. Yang pertama mengenai kondisi seorang yang berpasrah diri kepada Allah yang kita sebut di dalam ayat tersebut di ayat ke-22, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Jadi kalau
orang yang berserah diri totalitas kepada Allah, maka sebenarnya dia telah berbuat kebaikan. Dia seorang yang muhsin, orang yang berbuat bagus, itu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya memilih kata wajhahu wajah. Kenapa di situ? Karena wajah itu merupakan simbol kepasrahan. Jadi simbol anggota tubuh paling mulia, anggota dohir. Jadi anggota badan yang bisa dilihat. Itu kan yang biasanya menjadi kebanggaan setiap orang itu adalah wajah. Lah, ketika wajah sudah tertunduk, sudah totalitas berpasrah, maka anggota yang lain pun akan mengikutinya. Begitulah gambaran orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penjelasan berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kondisi orang kafir, bahwasanya orang kafir itu nanti akan dikembalikan kepada tempat yang layak baginya, yaitu neraka tentunya ya Mbak Karin ya. Masya Allah. Kemudian juga di sana juga dijelaskan bagaimana kondisi orang musyrik. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu ketika ditanya sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Mereka sebenarnya mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap bersikukuh keras mengikuti ajaran leluhurnya dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inkonsisten perbuatan mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ini untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Begitulah Mbak Karin sedikit gambaran yang ada di dalam ayat tersebut. Ya baik, terima kasih Pak Imam ya. Tadi kalau Pak Imam bilang neraka gitu, aduh Karin langsung mandredeg gitu. Semoga saja kita dijauhkan dari neraka. Allahumma ya. amin. Allahumma amin. Baik, itu tadi isi kandungan surat Luqman ayat 23 sampai 29 sahabat Rahasia. Habis ini kita ke peserta yang terakhir ya, ada De Yusnita Bilkis Asra ya. Ini sudah persiapan dan jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap pantengin terus di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Dan untuk saat ini kita sudah ke peserta yang terakhir sahabat Rasi ya. Pastinya di studio masih semangat semuanya ya Pak Imam, masih semangat. Alhamdulillah, dedeknya juga semangat pastinya ya. Baik, ini ada Dek Yusnita Bilkis Asra. Halo. Hai, Ya, iya. Ini panggilannya siapa? Bilkis. Anaknya Ayu Ting Ting. Bukan. Iya, Dek Bilkis akan mengaji surat Luqman ayat berapa sampai berapa? Ayat 30 sampai 34. Sudah siap? Sudah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya
ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sahabat rahasia. Ada Dek Bilqis sudah membacakan surat Luqman ayat berapa tadi? Ayat 30 sampai 34. 30 sampai 34. Ya, ini yang ngajarin ngaji ustazahnya siapa? Ustazah Sumiati. Ustazah Sumiati juga. Kalau guru favoritnya di Min 15 Magetan siapa? Unilah. Bukan Pak Imam. Bukan. Bu siapa? Bunilah. Bunilah. Bisa disapa Bunilah. Assalamualaikum Bunilah. Masya Allah. Ini murid yang apa tadi? Murid yang suka sama Bu siapa? Bunilah. Bunilah. Guru favoritnya loh Bu Nilah ya. Kenapa Bu Nilah jadi guru favoritnya? Karena kenapa? Ayo. Kenapa? Sabar, ya, baik. Sabar. Iya, sabar ya. Ini nggak lupa juga para orang tua ini menonton di rumah ya Mas Agus ya. Ini ada ayahnya Kolif, terus orang tuanya Syifa, Ahnaf, Rafiza sama Bilqis ini menonton di rumah ya. Selamat siang Bapak Ibu. Masya Allah, anak-anaknya sangat luar biasa ya, bisa tampil di Radio Ras FM untuk kesempatan siang kali ini. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah ya. Baik, terima kasih Dek. Ya, sama-sama. Bilqis, iya. Aduh, Iya. Pak Imam. Iya Mbak Karin. Kenapa Pak Imam bukan guru favorit ini? Waduh, ini kenapa ya? Ada salah dalam diri saya kayaknya ini. Apakah ada salah dengan Pak Imam ini, Pak? Pak Imam, ini Iya, tadi iya, Mbak Karin. Bilqis sudah ngaji surat Iya. Luqman ayat 30 sampai 34. Iya, iya Mbak. Nah, makna kandungan dari surat Iya. tersebut, Pak Imam. Ya, sebenarnya dalam ayat yang sudah dibacakan oleh Mbak Bilqis ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 29, bahwasanya di sana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dijelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangkitkan dan menciptakan manusia, dan membangkitkan manusia kelak di hari akhir. Kemudian pula bagaimana Allah mengatur malam, mengatur siang, kemudian menundukkan matahari, menundukkan rembulan. Itu semua merupakan bukti bahwasanya Allah itu maha kuasa. Kemudian di dalam ayat tersebut juga Allah mengingatkan kita bahwasanya perjalanan hidup seorang manusia itu seperti halnya garis edar planet. Nah, pada akhirnya nanti pada suatu saat juga akan berakhir pula. Begitu pula kehidupan manusia juga pada saatnya juga akan berakhir pula. Dan yang terakhir di situ juga dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan pada hari akhir kelak tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi pertolongan, yaitu Nabi Muhammad. Itu pun juga atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti antara ayah dan orang tuanya, antara anak dengan orang tuanya, antara anak dengan bapaknya juga tidak bisa saling tolong menolong. Hanya kehendak Allah lah yang bisa membuat mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya maka dalam mendidik anak, mari kita bersama-sama contoh bagaimana konsep pendidikan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya yang sangat luar biasa, yaitu Luqmanul Hakim. Dan yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Umi yang telah telaten, telah sabar membimbing anak didik kami di Min 15 Magetan. Semoga ini menjadi amal jariah dan menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu Ustadzah Umi di Kabupaten Magetan ini. Terima kasih Mbak Karin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masya Allah, luar biasa Pak Imam ya. Semoga saja kita yang menjadi orang tua juga bisa mendidik putra-putri kita menjadi anak yang tentunya
soleh-solehah dan Amin, bisa amin, membanggakan amin, ya Rabbal kedua orang alamin. tua Iya, gitu amin, ya Pak amin, Imam Pak. ya. Rabbana. Baik sahabat terasi, karena waktunya sudah saatnya saatnya untuk pamit gitu ya Pak Imam ya. Mungkin sebelum Karin akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Imam, monggo. Iya, terima kasih Mbak Karin atas waktunya yang sedikit, yang insya Allah ini mudah-mudahan berguna. Jangan lupa khususnya kepada siswa-siswi min 15 Magetan untuk tetap meningkatkan belajarnya, meningkatkan ibadahnya lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti kita memperoleh kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ramlan, yang telah mendampingi kami selama ini dan dalam rekaman dalam live ini ya, live di Rasi FM ini. Begitu pula kepada semua Dewan Guru yang telah memberikan motivasi, memberi pendampingan kepada siswa-siswi, dan tidak lupa pula kepada pihak Rasi FM. Mudah-mudahan Rasi FM tetap jaya, berkah selamanya. Allahumma amin. Baik, terima kasih Mungkin itu Pak Mbak Karin Imam. yang bisa kami sampaikan. Iya, semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi Pak Imam ya. Baik sahabat Rasi, karena keterbatasan waktu, Karin juga harus pamit ini ya. Dan sebelumnya program acara spesial yang ada di Rasi FM di bulan Ramadan ini nggak cuma tartil Al-Quran saja. Nanti jam 4 sore jangan lupa simak acara khidmat Ramadan ya. Daripada ngabuburitnya itu melakukan hal-hal yang mungkin nggak ada faedahnya kayak gitu, bisa simak di Radio Rasi FM karena jam 4 sampai jam 5 sore ada acara khidmat Ramadan, ada juga dai cilik, dan ada juga tausiah ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM pastinya. Dan terima kasih juga Bapak Ramlan sebagai Kepala Sekolah Min 15 Magetan sudah bersedia hadir di Rasi FM untuk kesempatan siang kali ini ya. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rojomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.